Baiklah Bapak Ibu, kita sama-sama mulai acara kegiatan IHT hari ini. Sebelumnya, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan hari ini, mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran untuk mengikuti kegiatan. Oleh karena itu, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Kepala SMK Pasundan 1 Cianjur, kemudian Panitia IHT, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu peserta IHT luring ataupun daring yang ada di rumah. Alhamdulillah kita semua dapat melaksanakan kegiatan IHT implementasi pembelajaran pada program Sekolah Penggerak SMK Pusat Keunggulan. Kemudian yang akan disampaikan materi hari ini, di hari ketiga ini, disampaikan oleh Bapak Asep Rohmat ST. Kemudian agenda hari ini dalam nanti pemaparan materi akan disampaikan Bapak Asep. Sebelum melaksanakan materi, mari kita sama-sama ice breaking terlebih dahulu supaya kita segar. Silakan Bapak Ibu, tidak ada yang melakukan aktivitas. Mari sama-sama berdiri semuanya. Mari kita bergerak supaya sehat terlebih dahulu. Silakan maju di depan. Bapak Ibu admin sudah siap? Kita ice breaking dulu ya semuanya. Pak di bawah.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Gimana? Ngesang, ngesang Pak? Pengesangan sedikit. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai capaian pembelajaran oleh Bapak Asep Rahmat, Bapak Asep Rahmat ST. Kepadanya kami persilahkan. Aduh, terima kasih Ibu Mulani atas waktunya. Di luar dugaan ternyata ice breaking-nya sangat melelahkan. Ya aduh. Emang tadi malam Bu Mulani siapkan ice breaking yang benar-benar mengagetkan. Ternyata saya benar-benar kaget pisan ya. Aduh, dengan kondisi tubuh yang begini apa adanya. Terima kasih atas ice breaking-nya Bu Lani. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini di hari ketiga ya, kalau di sesinya pertemuan keempat, hari ini kita akan memaparkan capaian pembelajaran ya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMKS Pasundan Cianjur, Bapak Wakasek ya, Bapak Ibu Kaprog serta Ibu Bapak Guru yang mengikuti IHT ini baik di sekolah dalam luring dan yang daring. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini kita dapat menambah satu lagi ilmu tentang konsep capaian pembelajaran untuk SMK-PK. Sebelum saya memaparkan materi, terlebih dahulu kami di sini memaparkan bukan maksud menggurui atau lebih tahu atau lebih pintar, tidak. Jadi konsepnya ini hanya sharing ya. Karena kebetulan saja kami mungkin yang diberi amanah untuk mendapatkan pelatihan. Dan setelah itu kami juga diberikan amanah untuk menyampaikan ya hasil pelatihan kepada seluruh guru khususnya di sekolah kita mengenai sekolah penggerak ya. Salah satu materinya adalah tentang capaian pembelajaran ya. Next. Ya. Di hari ini, di sesi ini, tujuan yang ingin dicapai adalah ya bagaimana ya nantinya kita dapat mempresentasikan atau mendemonstrasikan secara konstekstual mengenai capaian pembelajaran. Itu yang pertama. Kedua, ya mungkin nanti ada beberapa pertanyaan ya di LMS, mungkin di room yang harus Ibu Bapak kerjakan ya. Silahkan nanti mungkin dalam bentuk tugas setelah kami memberikan paparan. Dan diakhiri nanti Bapak Ibu atau kita semua harus bisa menyimpulkan capaian pembelajaran ini untuk apa, di mana, ya. Dan nanti jadi bisa ini dipakainya untuk apa gitu ya. Mungkin kemarin sudah dengar atau mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang nyari di Google apa sih CP itu. Nah, selanjutnya agenda pertemuan hari ini yang akan dibahas, pertama kita akan membahas pengertian dari capaian pembelajaran itu sendiri. Terus kedua,
prinsip dari capaian pembelajaran, dan yang terakhir komponen-komponen apa aja yang mendukung mengenai capaian pembelajaran. Ya, itu agenda hari ini ya. Dan nantinya kita harus bisa bagaimana menggunakan CP atau istilah atau capaian pembelajaran ini dalam konteks mengajar kita ke depannya. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami tidak memaksud mengatur atau apa ya? Ya intinya supaya kegiatan ini berjalan dengan baik, ya. Mungkin kita adakan dulu kesepakatan baik yang luring maupun daring, ya. Pertama, kesepakatan kita menghargai sesama peserta dan fasilitator. Kedua, satu bicara semua mendengarkan. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Dan yang terakhir, fokus pada sesi belajar. Jadi kami menginginkan dalam sesi ini, ya walaupun mungkin masih banyak tugas yang belum di sesi 1 dan 2, kami mungkin hanya butuh sekitar 30 menit kurang lebih untuk memaparkan CP, dan sisanya nanti kita insya Allah berdiskusi lah, sharing tentang CP ini ya. Selanjutnya, nah ada pertanyaan mungkin di benak Bapak Ibu, ya apa sih CP itu? Ya, apa sih capaian pembelajaran itu? Pasti apa bedanya dengan kemarin menggunakan kurtilas, ya? Hasil pembelajaran. Sebetulnya kalau setelah khususnya saya pelajari, itu tidak ada bedanya sebetulnya, ya. Ini hanya istilah-istilah aja dan penempatan aja yang lebih difokuskan, ya. Kalau saya tidak salah baca itu di aturannya itu CP ini adalah pengganti ya dari yang biasa Ibu Bapak lakukan di kurtilas. Itu kalau dulu ada KI, ada KD mungkin gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Mungkin bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu selama ini? Ada yang bisa menjawab? Ya. Untuk merumuskan tujuan pembelajar pada mata pelajaran, apa yang harus pertama Bapak Ibu lakukan? Ada yang tahu mungkin yang dari luring? Silahkan Pak Udin. Untuk menentukan dulu apa yang dicapai. Kalau istilahnya kurtilas itu apa namanya Pak Udin punten? Ada kompetisi dasar, ada kompetisi. Terima kasih Pak Udin atas masukannya. Betul. Jadi ya kalau kurtilas itu ya kita harus ya memahami dulu sebelum mengajar, kita harus memahami dulu apa kompetisinya, apa kompetensi dasarnya. Nah, di sini juga sama ya, maka namanya aja disebutnya CP ya, capaian pembelajaran. Oke, selanjutnya. Nah, ini pengertian capaian pembelajaran, ini ada beberapa pengertian ya yang bisa Bapak Ibu nanti baca sendiri di materi ya, di LMS-nya nanti. Ini ada beberapa yang bisa dikutip ya. Capaian pembelajaran ya sebenarnya bukan istilah asing lagi bagi kita. Apalagi kalau yang mengenyang dunia perkuliahan ya. Ini emang dari dulu sudah ada, apalagi yang universitasnya berkiblat ke pendidikan dari luar ya, khususnya dari Eropa ya. Ya, di capaian ini dikenal juga dengan istilah achievement ya, learning achievement standar atau juga ada yang disebut learning outcomes. Ya, ini ada beberapa pengertian yang harus kita pelajari ya. Terus capaian pembelajaran ini merupakan suatu ungkapan ya. Ungkapan dari tujuan pendidikan ya, yang ingin dicapai atau yang ingin diharapkan atau dipahami ya, yang dikerjakan oleh peserta didik ya.
dalam menyelesaikan suatu mata pelajaran, suatu periode belajar. Itu yang kutipan ini dari Dikti ya tahun 2015 ya. Selanjutnya. Nah, maka secara sederhana ya, CP ini bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik ya pada setiap tahap perkembangan peserta didik ya. Tujuannya itu untuk ya peserta didik dapat memahami mata pelajaran di satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi CP ini Bapak Ibu guru baru dikonsep oleh pemerintah ini dari SD sampai SMA atau SMK. Jadi baru ada, emang saya udah dapat filenya tentang CP ini. Jadi yang baru dapat itu dari SD sampai SMK ya. Oke, selanjutnya. Ya. Jadi dalam keputusan menteri ini sini ya tertera ya untuk kompetensi dasar, untuk capaian kompetensi pembelajaran ya. Ini ya merupakan bentuk ya pengintegrasian ya dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi emang ini pemerintah sudah menyediakan CP ya untuk para guru, baik untuk yang umum ataupun yang produktif. Ini sudah ada semuanya. Tapi yang baru kelas 10. Karena tahun ini adalah tahun pertama ya menggunakan CP untuk sekolah penggerak ya. Nah, ini CP ini memungkinkan untuk setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Jadi Bapak Guru emang setelah kami mendapatkan pembelajaran tentang CP, tujuan pembelajaran, alur dan sebagainya, emang sebetulnya tugas kita mudah tapi tanggung jawabnya lebih berat. Kenapa? Karena banyak item-item yang harus kita kerjakan. Ya. Kemarin saya juga dapat info lagi. Jadi emang sekarang kita diarahkannya ke belajar secara daring dan merdeka mengajar untuk gurunya dan merdeka belajar untuk siswanya. Kemarin saya terakhir dari Boya Malang dapat aplikasi untuk guru ya. Jadi nanti ada assessment-nya di situ, ada bahan ajar, ada aplikasinya. Kebetulan saya ingin mencoba, tapi nggak tahu Pak Lisep udah bisa masuk nggak kemarin? Belum, Pak Mehmet juga belum ya. Jadi mudah-mudahan kalau itu udah bisa, sebetulnya emang kita lebih mudah untuk mengajarnya. Cuman mungkin tantangannya adalah perangkat yang kita miliki, ya. Termasuk perangkat saya juga kemarin rada kurang bagus, ya, karena butuh memori yang cukup besar. Selanjutnya, capaian pembelajaran, ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini sudah ditetapkan oleh pemerintah yang disusun secara fase. Ya. Jadi kalau fase ini saya tahapan-tahapan yang seperti saya bilang tadi, fasenya baru ada dari tingkatan SD, SMP, SMA, atau SMK. Ya. Selanjutnya. Nah ini kedudukan CP di dalam kerangka dasar kurikulum ya, ini mungkin ini pernah disampaikan oleh pengawas mungkin ya. Kalau saya lihat dari filenya ini ada di sini ada tujuan pendidikan nasional ya. Di mana tujuan pendidikan nasional untuk sekarang ini kita harus selalu mengedepankan profil pelajar Pancasila. Ini mungkin bahasan ini sudah hari kedua ya Pak Mehmet, hari kedua ini tuh ya. Profil Pancasila ya. Di mana di sini sama standar kompetensi lulusan ya, ada standar isi, standar proses dan standar penilaian ini sama. Ini kerangka kurikulum yang mungkin nanti akan kita sama-sama bagaimana membuat kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang kita KOS. Nah, di sini
ya, yang ditetapkan oleh pemerintah ini adalah struktur kurikulumnya, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmennya ini udah pemerintah yang bikin. Jadi kita tinggal menggunakannya, termasuk nanti aplikasinya, ya. Nah, di sini juga di capaian pembelajaran juga nanti juga dasar dari bagaimana ya kita membuat visi dan misi suatu pendidikan ya dengan konteks kebijakan lokal. Karena nanti kurikulum yang akan kita gunakan adalah gimana sekolahnya masing-masing. Ya. Misalkan nanti contoh saya pernah ngobrol dengan Pak Agus Hidayat tentang bahasa Inggris. Pak Asep boleh enggak bahasa Inggrisnya nanti seperti dulu lagi? Kita ngajarkan tentang bahasa-bahasa teknik, cara kerja, ya emang harus begitu nantinya. Ya. Jadi emang kedepannya ya tadi merdeka belajar itu, jadi anak itu diarahkan ke yang mereka suka, tapi kita mengarahkan yang kita memiliki keinginan anak ini akhirnya mau dijadikan apa. Jadi dalam satu kelas itu emang beda-beda nantinya. Nah ini beratnya seorang guru nanti untuk menyampaikan materi terhadap keinginan dan keragaman anak dari hasil asesmen yang berbeda. Ya. Selanjutnya. Nah, ini capaian pembelajaran ya. Kompetensi yang dicapai oleh siswa di akhir fase ya. Ini terdiri dari 6 fase, ada A sampai F. Dari SD, SMP sampai SMA ya. Fase tersebut ya, contoh fase A. Ini fase A ini diselenggarakan di SD dari kelas 1 sampai kelas 2. Ya. Terus fase B ini diselenggarakan di SD dari kelas 3 sampai kelas 4. Fase C dari kelas 5 sampai kelas 6 dan fase D dari kelas 7 sampai kelas 9. Kita karena tahun pertama, maka fase kita berada di fase E, kelas 10. Ya, jadi ini dasar ya, dasar menggunakan CP itu adalah tahun pertama, adalah kita ini tahun pertama. Maka bagaimana nanti di fase F? Nah, fase F ini adalah bagaimana pengembangan kita di fase E. Jadi terutama untuk mata pelajaran produktif ya, seperti yang saya pelajari. Jadi nanti untuk kelas 11 dan kelas 12 tergantung dari perencanaan di kelas 10. Contoh, misalkan kalau kami bekerja sama dengan Polytron Authorized di bidang servis, maka nanti di kelas 10-nya sekarang ya dipaparkan bagaimana konsep servis, contoh konsep servis televisi yang cepat untuk LED. Maka nanti di kelas 11-nya ada mata pelajaran misalkan servis TV LED, karena misalkan ini sekarang boomingnya LED, atau nanti ada lagi yang semester 2-nya servis TV digital, karena sekarang konsep TV sudah mulai berubah ke digital. Maka ini harus dikonsep dari sekarang. Kenapa? Karena ini ada keterkaitan dengan kurikulum yang akan kita buat dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri. Jadi walaupun program keahlian kita sama dengan sekolah lain, mungkin penekanan pembelajarannya akan beda. Ya. Kalau mungkin dulu-dulu udahlah copy paste dari sekolah lain. Nah, walaupun mata pelajarannya sama, fasenya sama, mungkin konten pertama yang akan dipelajarinya akan berbeda, tergantung dari kesiapan sekolah masing-masing. Itu mungkin ya. Selanjutnya. Ini udah tadi, silakan lanjutkan. Nah, alur pembelajaran ini disusun untuk capaian pembelajaran ya dengan rangkaian tujuan pembelajar sejak awal ya, seperti yang saya bilang tadi. Alur ini menjadikan panduan guru dan siswa untuk mencapai CP di akhir fase ya. Jadi emang betul-betul kita jadi sebelum melangkah ini kita harus berpikir dengan kondisi anak yang ada, akhirnya harus dibagaimanakan. Emang jadi jauh-jauh hari kita harus memikirkannya. Jadi emang berat ya. Tapi seberat apapun tetap kita harus laksanakan. Ya mudah-mudahan dengan konsep pembelajaran sekarang ini dunia pendidikan kita lebih bagus ya.
Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urut pembelajaran dari waktu ke waktu. Ini ya untuk alur ya pembelajarannya. Catatan yang paling penting di sini mungkin ya, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Ini yang tadi disangkut pautan bagaimana guru ya membuat suatu alur ya tujuan pembelajaran ya. Nanti mungkin di bahasan berikutnya akan ada lebih jelas lagi tentang bagaimana cara membuat alur tujuan pembelajaran. Nah, pemerintah sudah menyediakan beberapa alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum ya yang siap digunakan. Nanti panduan ini mungkin bisa di akhir di-download oleh para ibu bapak untuk sebagai acuan ya. Selanjutnya. Next. Nah ini ya, nanti mungkin di bahasan berikutnya ada yang alur tujuan, cuman saya menekankan capaian pembelajaran di mana letaknya. Jelas letaknya capaian pembelajaran itu di fase akhir ya. Kalau di slide ini fase akhirnya ini di fase A ya. Karena contoh mungkin jadi nanti kita berakhirnya di fase F ya. Kalau untuk kelas 12 dan kelas 11 cuman karena belum ada, tetap berarti kita masih di fase E di akhirnya. Ya, di kelas 10 dulu. Jadi kita berkonsentrasi di kelas 10 aja dulu, ya. Selanjutnya. Nah. Ini ada tujuan capaian pembelajaran. Tujuan capaian pembelajaran ini emang kalau untuk tujuan capaian pembelajarannya sudah dipikirkan dari sejak PAUD. Kenapa? Karena ketika anak dari awal ini emang harus memiliki jenjang pendidikan yang berkelanjutan. Mungkin kalau selama ini mungkin sekarang PAUD, TK mungkin memiliki kurikulum masing-masing lah ya dengan konteks mereka. Nah nanti mungkin oleh pemerintah sama akan dibuat seperti fase-fase, cuman mungkin saat ini belum ada. Cuman kalau melihat dari tujuan pembelajaran di aturannya ini ada tujuan pembelajaran untuk PAUD berarti emang sudah disiapkan sejak dini ya bagaimana di PAUD ini ya perkembangan anak sudah memiliki nilai agama, fisik, motorik, emosional dan bahasa serta kognitif ya untuk pendidikan selanjutnya. Nah ini sudah ada di aturannya ya. Selanjutnya, nah tujuan capaian pembelajaran ya untuk tingkat SD ya sampai SMA atau SMK ya. Jadi CP ini harus menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari suatu tingkatan lain serta didokumentasikan ya dalam suatu kerangka kualifikasi. Jadi artinya nanti emang sama seperti Kurtilas, jadi ada tahapan-tahapannya, ada apa yang harus kita lakukan dalam hal mengajar itu ada. Nanti kan ada modul ajar ya dan sebagainya. Nanti ada di bahasan berikutnya mungkin dibahas ya oleh pemateri yang lain. Nah, CP juga harus disertai dengan kriteria penilaian tepat, dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Artinya telah dicapai ini begini, jadi hasil asesmen awal itu ya anak misalkan sukanya di bidang servisnya, maka di akhir ini teh anaknya sudah bisa nyervis apa belum gitu kalau secara singkat di produktif itu ya. Jadi kalau mungkin di matematika misalkan kalau dengan ukuran anak kelas 10 jadi bahasan matematikanya harus sampai mana misalkan sampai logika, berarti di akhir cerita emang pembelajaran logikanya harus keren ya. Jadi ketika di kelas 11 dan 12 tinggal melanjutkan, mungkin begitulah ininya. Selanjutnya. Nah ini ada yang bertanya mungkin kedudukannya gimana sih kedudukan CP ini penting? Ya sangat penting ya. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena ya tadi ya ini sebagai acuan pelaksanaan dalam hal mengajar sampai mendapatkan
hasil akhir atau penilaian ya. Dan kalau di produktif mungkin anak itu di fase E, akhir fase E ini harus bisa mendemonstrasikan atau mungkin diuji ya. Contoh misalkan membuat satu daya sampai misalkan kalau ada trouble satu dayanya harus digimanakan, dibetulkan atau gimana. Nah, ini harus sampai ke arah sana. Selanjutnya. Nah, ini prinsip pembelajaran ya untuk capaian pembelajaran ya. Ada dua ya, ada dua konsep. Pertama harus terukur dan spesifik, dan yang kedua harus fleksibel. Ya. Terukur, next. Nah ini terukur ya. Yang dikatakan terukur di sini capaian pembelajaran ya harus berdasarkan tahapan-tahapan ya konseptual proses pembelajaran yang hasilnya ya nanti dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Jadi nanti CP ini harus bisa istilahnya menerangkan atau misalkan bukan menerangkan, jadi mewakili bahwa siswa ini sudah bisa ya menguasai CP yang kita persiapkan ya. Nah, ini ada tambahan juga kalau taksonomi Bloom ini pasti tidak terlepas ya dari kalau setiap kurikulum pasti harus ada. Kenapa? Emang ini kalau di dalam administrasi kita harus selalu menggunakan kata-kata operasional. Jadi ini mah tetap harus digunakan mungkin nanti ya di dalam membuat modul ajar atau CP ini kata-kata taksonomi Bloom yang sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Emang pertama konsepnya kalau taksonomi Bloom itu kan sebelum ya memahami konsepnya ingatlah dengan baik katanya kan gitu ya. Pahami sebelum Anda menerapkannya. Analisis proses sebelum Anda mengevaluasinya. Emang betul. Jadi kalau kita menganalisis suatu proses berarti ya jangan dulu mengevaluasi kalau emang analisis prosesnya belum tercapai atau belum beres ya. Karena nanti hasilnya tidak akan bagus ya. Selanjutnya. Dalam proses penerapan prinsip ya secara spesifik dan terukur, ini ada beberapa pemahaman ya dan pengetahuan. Yaitu kan terkadang pemahaman ini selalu identik dengan pengetahuan, padahal kalau secara realnya itu ada perbedaan. Mungkin nanti di materi berikutnya ada khusus mengenai bagaimana cara memahami dan bagaimana cara yang dikatakan pemahaman dan pengetahuan. Selanjutnya. Next. Praktis ya, bagaimana merancang CP ya supaya praktis ya yang dapat digunakan sehingga dapat menunjukkan dan menerapkan. Contoh ini bahasa yang bisa digunakan ini kalau di dalam praktek ini menunjukkan, menerapkan ya. Seperti biasa ini mau Bapak Ibu juga sudah paham lah yang bahasa-bahasa begitu mah ya. Nah, ini ada juga yang ketiga, keterampilan generik ya. Jadi gimana siswa mencakup bisa memecahkan masalah inti pembelajaran ya kan. Nah, ini sehingga nanti ya contohnya kata-katanya bisa dikatakan menganalisis, membandingkan ya. Nggak bolehlah dipelajari lagi nanti taksonomi belumnya ya. Kebetulan saya bukan guru bahasa Indonesia jadi rada liar kadang. Hari ada dulu juga lagi bikin apa ini kata operasional yang tepat ya. Kalau anak teknik yang penting mah bisa nyolder, bisa perbaikan, hasilnya eta jago. Itu kalau dari kinerja. Kalau dari bahasa emang kami sedikit kesulitan ya. Mungkin nanti juga para guru produktif untuk menentukan bahasa yang digunakan boleh sharing dengan guru bahasa Indonesia sehingga CP yang dikembangkan menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar mungkin ya. Selanjutnya ada
beberapa komponen, mungkin ada 4 kalau nggak salah, ada komponen capaian pembelajaran ini ada 4. Pertama, rasional mata pelajaran. Ini memuat pentingnya mempelajari mata pelajaran dan keterkaitan antar mata pelajaran dengan satu atau lebih, ya, yang di dalamnya terdapat konsep profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita melihat struktur kurikulum sekarang ini, ya, menekankan lagi bagaimana anak ini memiliki, ya, profil pelajar Pancasila. Mungkin emang generasi sekarang ini terkadang kalau miris sekali, di televisi banyak, ya, yang di prank itu Pancasila nggak hafal, ya. Nah ini Pancasilanya nggak hafal, apalagi mendalaminya, memaknainya, apalagi melaksanakannya jauh mungkin, ya. Apalagi dengan teknologi sekarang ini anak cenderung lebih hafal chat game daripada Pancasila. Ya, ini mungkin maka pemerintah menekankan lagi bagaimana siswa-siswi kita benar-benar memahami tentang Pancasila. Tujuan mata pelajaran ini komponen yang kedua, ya. Kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mencapai mata pelajaran tersebut. Artinya di sini, jadi nanti emang di akhir cerita kemampuan dan kompetensi siswa yang diharapkan di fase ini benar-benar bisa tercapai nantinya, ya. Jadi dengan runtutan CP tadi, ya, keinginannya di akhir cerita benar-benar bisa ada hasilnya lah kasar katanya. Selanjutnya, karakteristik mata pelajaran, ya. Secara umum, ya, apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen standar atau benar mata pelajaran dan deskripsinya, ya. Nanti emang Bapak Ibu bisa dipelajari karena setelah saya satu mata pelajaran aja, contoh dasar-dasar elektronika, emang di sini ada beberapa karakter yang ingin dicapai oleh CP. Jadi kalau dibahas emang butuh waktu yang lama, ya. Nah, yang ketiga adalah deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan serta kompetensi umum selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan oleh siswa. Jadi ini di CP ini emang seperti mungkin kemarin oleh pengawas. Jadi contoh sekarang elektronika ini terdiri dari dulunya itu beberapa kompetensi yang disatukan menjadi kompetensi dasar-dasar elektronika. Dan ini di dalamnya, ya, terdiri dari beberapa kompetensi, ya. Jadi kalau dulu TIN, audio video, nah itu masing-masing, ya. Nah sekarang itu kan hilang, ya. Nah jadi sekarang namanya cuma satu, teknik elektronika aja, ya. Walaupun nanti yang kelas 11, yang kelas 2 itu masih tetap menggunakan namanya TIN, ya, audio video dan sebagainya. Nah di sini nanti CP-nya sama, ya. Selanjutnya, minta tolong ditampilkan PDF yang kedua tentang surat keputusan. Kalau ini nanti Bapak Ibu bisa di-download sendiri lah, nanti alamatnya bisa minta ke ini, ke tim, ya. Nah. Ini hanya tambahan aja. Yang dikatakan tadi kan CP ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Ini hanya membuktikan aja emang CP sudah ada, ya. SK. Iya. Oke, bisa diperbesar. Ya, yang barusan bisa diperbesar. Oke, zoom. Nah, terus kebaca Bapak Ibu, terlalu atas. Nah, ya siap. Nah sekarang kalau tahun-tahun kemarin, ya,
keputusan tentang KIKD itu dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan atau dari Dikmen. Nah sekarang saya tadi malam juga baru tahu ternyata CPI ini dikembangkan bukan oleh Menteri Pendidikan diputuskannya. Ternyata diputuskan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. Ya. Jadi baru tahun ini ya, pengembangan kurikulum ya ternyata sudah bergeser. Yang dulu palingan setiap pelatihan sekarang Bapak Menteri tidak ada ya. Yang dibuka teh oleh dari balai lagi ternyata emang CP ini dikembangkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. Jadi mungkin dari Bapak Menteri sudah diturunkan mungkin ya. Nah, tolong ditampilkan halaman ketiga. Oke, sudah. Nah di sini di halaman ketiga ya. Yang kedua di sini ada kata-kata begini. Capaian pembelajaran mata pelajaran kelompok umum pada SMK Pusat Keunggulan mengacu pada capaian pembelajaran SMA pada program sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu bisa komunikasi dengan guru SMA kalau yang ngajarnya kelompok umum. Kenapa? Karena mata pelajarannya sama. Nah, ini udah jelas ini di poin kedua nih ya di halaman ketiga. Jadi kalau nanti kalau masih ada MGMP itu bisa bergabung nanti kita ya kalau kelompok umum. Nah ini yang poin ketiganya ini capaian pembelajaran mata pelajaran atau konsentrasi yang berisikan kelompok unit kompetensi pada program keahlian dikembangkan oleh sekolah bersama dunia kerja terkait sesuai dengan program keahlian yang dibuka. Nah ini yang tadi kami maksud kurikulum untuk produktif bisa dikembangkan oleh sekolah masing-masing walaupun kompetensinya sama, tapi mungkin nanti cara pembelajarannya bisa berbeda tergantung dari ya sekolah mau mengembangkannya ke arah mana dibantu dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah ini ya, begitu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan mengenai capaian pembelajaran, ya mudah-mudahan tidak paham. Jadi kalau tidak paham banyak pertanyaan nantinya. Kalau paham berarti tidak ada pertanyaan ya. Nah itu aja mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang disampaikan ya. Kami akhiri pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Asep Rohmat yang telah memaparkan materi IHT hari ini, yaitu mengenai capaian pembelajaran. Baiklah, untuk sesi kali ini kita buka. Silahkan bagi yang mau bertanya. Oh ya, untuk yang daring juga silahkan. Takut ada yang mau bertanya, silahkan yang di rumah. Oh ya, Bu Nova, mangga, silakan. Nggak ada. Nova pakai ini dulu sebentar. Biarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tadi saya nyimak sedikit banyak tentang capaian pembelajaran yang fase ya, karena itu kan ada tugas yang memang harus ada fase dan domain. Itu tolong dijelaskan kembali fase-fasenya mulai dari sampai fase berapa gitu ya. Sama domain itu spesifikasinya atau spesifiknya apa gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Bu Nova. Pertanyaannya nanti silakan ke Bapak
kita jawab pertanyaannya. Silakan Bapak. Terima kasih pertanyaannya Bu Nova. Alhamdulillah sangat bagus sekali pertanyaannya. Dan saya juga lupa-lupa ingat itu apa jawabannya, tapi akan saya coba jawab. Ya, tolong operator ditampilkan lagi PowerPoint-nya. Yang fase. Oke, makasih. Diperbesar bisa. Oke, makasih. Nah, begini Bu Nova, ya tadi dikatakan fase. Sebetulnya fase ini kalau dipersingkat di tahapan pembelajaran. Jadi ya saya pribadi terus terang belum mempelajari kalau fase A itu apa yang dipelajari karena saya emang konsentrasinya di E. Ya, cuma yang paling jelas di sini ya fase A ini ya diperuntukkan untuk anak SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 ya. Apa yang dipelajarinya? Terus terang saya belum mempelajarinya. Ya. Yang fase B ini SD kelas 3 sampai kelas 4. Ya. Nah, dan seterusnya sehingga sekolah kita sekarang ya ini berada di fase E. Karena apa? Karena kita awal dari program sekolah PK tahun pertama. Jadi kita konsentrasinya di fase E. Kapan fase F? Ya mungkin tahun berikutnya. Jadi sekarang baru fase E-nya aja. Jadi Bapak Ibu nanti bikin CP untuk fase E-nya dulu ya. Baru setelah ada capaian pembelajaran di fase E beres, baru kita persiapkan. Tapi kalau saya baca emang kita juga harus mempersiapkan di fase F untuk kelas 11. Supaya apa? Maka nanti mungkin di bahasan berikutnya ada yang katakan alur tujuh pembelajaran. Ya, jadi di kelas 3 nanti anaknya mau dijadikan apa? Kalau bahasa Inggris misalkan udah pintar bahasa Inggrisnya, speakingnya bagus dan lain sebagainya. Nah itu, ya, itu. Nah tadi pertanyaan kedua apa? Domain ya? Domain. Nah kalau domain terus terang saya agak ragu nih. Mungkin ada yang lain yang bisa yang sudah pelatihan, yang sudah bisa menerangkan tentang domain kan ada elemen, ada deskripsi ya. Nah, Ibunya Irma ada masukan silakan. Ibu Irma, kalau nggak salah ini bahasan Bu Irma ini tentang coba bapaknya Mehmet mohon bantuannya mengenai menerangkan tentang domain Bapak Mehmet. Karena ini kalau mendengar domain ini identik dengan matematika. Coba diminta bantuannya, supaya komunikatif. Ya, silakan Bu Irma, nggak apa-apa. Ya, siap. Nah, Mangga Kak Payun, Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut matematika, kalau domain itu artinya daerah asal. Misal saya daerah asalnya dari Desa Mulyasari dari Cibalagung. Terima kasih. oke, makasih ya. Mungkin ada yang menambahkan lagi, yang lain silakan. Mungkin dari Ibunya Rani ada penambahan dengan ini. Atau Ibunya Yulia, silakan ada tambahan mengenai pengertian domain tadi. Kalau secara matematika tadi daerah asal sebenarnya. Jadi asal nanti mana, balik ke mana, begitunya. Ya oke, itu kan. Mungkin Bu Mulani ada tambahan? Domain silahkan. Ya, terima kasih.
sedikit menambahkan, mungkin berdasarkan kalau untuk domain di sini, mungkin maksud Bu Nova itu dalam tugas ada analisis, mungkin seperti itu ya, Bu Nova? Ya. Nah, yang untuk analisis itu, di situ dimasukkan fase-fase dari awal ya, A, B, C, dan E. Jadi kita mencontohkan misalnya domainnya itu kita lihat dari berdasarkan mapelnya. Kemudian di dalam fase-fase itu nanti di classroom-nya di CP ada masing-masing capaian pembelajaran untuk masing-masing mata pelajaran. Itu di sana ada yang umum dan ada yang kejuruan. Nah, di sana tiap-tiap fase itu memiliki, kalau di Kurtilas itu seperti KD ya, fase kompetensi dasarnya apa saja. Kemudian kalau untuk di CP itu ada memahami, menciptakan, ada beberapa di situ nanti bisa dilihat, tinggal di download ada. Nah, mungkin seperti itu Bu Nova, bisa dipahami? Ya, nanti di situ ada CP-CP masing-masing mapel umumnya, baik di mata pelajaran umum dan kejuruan. Jadi ketika nanti kita menganalisis itu ada di sana. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Gimana Bu Nova? Ya, seperti itu mungkin Pak Sep. Oke, terima kasih Ibu Irma. Ya, Ibu Yani menambahkan? Boleh, Ya, silakan ke silakan. depan Bu Yani. Ya. Menambahkan saja Pak Asep. Jadi menurut domain, menurut pendidikan itu ada hubungannya dengan kecerdasan. Jadi hubungannya dengan materi yang akan dibahas mencakup 3 aspek. Apakah masuk kepada kognitifnya apa, afektifnya apa, psikomotornya apa. Seperti itu kalau menurut pandangan saya. Jadi domain di sini hubungannya dengan materi yang akan diajarkan meliputi 3 aspek. Masuk ke aspek kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani atas masukannya, tambahan, betul sekali apa yang dibilang Ibu Yani itu ya. Jadi dasar kita mau mengajar ya kita harus mempelajari dulu apa yang mau kita ajarkan. Kalau bahasa Inggris mungkin ya mau mengajarkan apa dulu supaya anak cepat bisa belajar berbicara, mungkin kan gitu ya. Ya kalau mungkin kosakatanya dulu atau apa dulu gitu kan. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di produktif berarti contoh saya akan memberikan materi servis. Jadi sebelum servis saya harus mengedepankan bagaimana anak ya mempelajari komponen dasar, cara mengukur dasar, baru diakhiri dengan bagaimana teknik servis yang baik dan benar. Anak tidak akan bisa servis kalau tidak tahu komponen yang rusaknya apa. Anak tidak bisa servis kalau anak tidak memiliki pengalaman, karakter, contoh komponen yang rusak itu apa. Jadi emang harus dari sejak awal ya, bagaimana kalau CP mau dilaksanakan berarti awalnya dulu kita harus benar-benar tahu. Sehingga nanti kalau anak menguasai ini, contoh anak menguasai komponen, menguasai ngukur, maka dengan mudah kalau kita belajar tentang servis, anak akan nyambung ke servis. Kenapa? Karena sudah tahu karakteristik komponen, ciri-cirinya rusaknya bagaimana, cara ngukurnya bagaimana. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu Nova tidak puas dan nanti bisa mendownload ya CP yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ya, Bapak Ibu perlu diketahui ya, keputusan balai tadi itu baru ditandatangani tanggal 9 Juli 2001, baru sekali. Ya, anyan harut kene, jantan di beberapa pelatihan juga masih tentang CP ini masih belum begitu fasih ya. Jadi saya juga terus ragu apa yang disampaikan oleh saya ini benar ya atau gimana. Tapi ini mudah-mudahan juga tidak banyak yang salahnya.
Jadi untuk memahami tentang CP ini, mari kita sama-sama pelajari tentang CP ini tadi dengan mendownload keputusan Bapak Balai ya. Jadi mudah-mudahan jadi nanti kita lebih bisa sharing lagi ya bagaimana menyikapi penggunaan dari CP ini. Terima kasih Ibu Nova atas pertanyaannya. Silakan ada pertanyaan yang lain. Pada Ibu Nova yang sudah bertanya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya, masih ada? Yang daring, silakan Mungkin yang di rumah. yang di rumah mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau tambahan. Silahkan. Tidak ada? Jadi Bapak Ibu silahkan untuk materi kami bisa di-download ya atau hubungi para tim IT. Kami sudah menyampaikan bahasanya tentang CP ini. Mungkin mudah-mudahan bisa membantu tugas Bapak Ibu untuk menyelesaikan asinkronnya setelah sesi penyampaian materi ini. Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin... Yang mana yang belum ya? Oh, Pak Di Muhyiddin. forum ya? Silakan Pak Muhyiddin. Iya, Pak Muhyiddin, Ada yang perlu silakan. disampaikan? Ya, kalau nggak ada silakan Bu Mulani. Ya, silakan. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu. Pak Muhyiddin, silakan mau bertanya. Tim IT tolong nanti di-share ya itunya. PowerPoint sama surat keputusannya nih, supaya Bapak Ibu bisa mendownload. Bu Sari? Oh iya, silakan. Bu Sari, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Ada suaranya nggak? Ada. Jelas. Jelas, Bu Sari, jelas. Pak Asep, mau bertanya. Mangga. Tadi kan dari setiap fase itu mulai dari SD kelas 1 sampai SMK kelas 12 ya Pak ya? Betul. Ada fasenya masing-masing. Yang CP yang tadi. Betul. Nah, apakah setiap fase itu setiap anak yang berada di fase A sampai sekian itu semuanya harus tercapai, atau misalkan yang tadinya di fase B yang A-nya belum tercapai harus mengulang lagi, atau seperti apa? Iya, terima kasih Ibu Sari atas pertanyaannya. Jadi bisa disimpulkan mungkin begini ya. Apabila semisalkan anak di fase A ya, CP-nya belum tercapai, terus anak sudah naik kelas mungkin gitu, apakah fasenya itu harus langsung ke B atau A diulang lagi? Begitu mungkin ya Bu Sari. Nah, terima kasih. Jadi begini Bu Sari, jadi CP ini emang kenapa dikatakan tadi ya, bagaimana supaya siswa ya yang akan kita ajari ini merdeka belajar. Jadi artinya ketika di fase A ya, anak belum tercapai CP-nya, maka di fase B boleh diulang menggunakan fase A. Kalau nggak salah tangkap saya ya di CP yang tadi malam terus terang baru saya pelajari. Jadi kalau secara singkatnya begitu. Jadi kalau yang di fase A belum selesai, anak sudah naik kelas, maka boleh ya di kelas 3 itu masih menggunakan fase A yang belum tercapainya saja. Jadi tetap melawan bahasa dulu kita mana remedial merenya sami kitu-kitu kene sih secara nama, cuman bahasa nawe unggul jantan elit fase. Gitu penginten Bu Sari, mudah-mudahan tidak puas dan mau membaca tadi. Intinya mungkin Pak, kita tuh harus memahami dulu anaknya dulu terlebih dahulu ya Pak ya, untuk menentukan fase itu berhasil tidaknya mungkin ya Pak ya. Betul Bu Sari. Jadi sekarang di guru itu dituntut mengetahui dulu
kemampuan anak dengan menggunakan asesmen awal. Nanti mungkin di sesi akhir ini, IHT ini, mudah-mudahan saya bisa memaparkan bagaimana cara, kalau anak itu kan merdeka belajar. Nah kalau untuk gurunya sudah ada sekarang merdeka mengajar. Cuman syaratnya terus terang agak berat Ibu Bapak, harus menggunakan Android yang memorinya besar. Saya juga kemarin rada lelet, kenapa? Karena memori HP saya kecil, jadi banyak ketinggalan ya. Tapi insya Allah nanti mudah-mudahan ya Bapak Ibu sudah memiliki Android yang bagus-bagus kayaknya ya, kecuali saya mungkin. Nah ini nanti ada, jadi ada aplikasi untuk menggunakan Android. Tapi kemarin sudah saya coba Pak Mehmet dengan Pak Ustadz Lisep masuk, tapi belum bisa masuk. Masuknya tadi kalau udah bisa masuk dua ini, Pak Mehmet sama, jadi kita bisa memaparkan bagaimana cara merdeka mengajar, tapi mungkin belum masuk. Nanti insya Allah ada pertemuan khusus mengenai bagaimana merdeka mengajar, yang kaitannya dengan yang barusan Ibu Sari, bagaimana kita mengetahui ya kompetensi anak dari awal sampai akhirnya CP bisa terpenuhi. Terima kasih Ibu Sari atas pertanyaannya. Mudah-mudahan puas atas jawaban kami. Sama-sama, Pak. Silakan, ada lagi? Yang daring mungkin? Saya Pak. Silakan, siapa? Pak Muhyiddin ya? Iya. Duh, Damang Pak Muhyiddin. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Damang. Mohon maaf turut berduka cita ya dari saya khususnya, mungkin dari kami juga. Silakan Pak Muhyiddin apa? Mohon Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kalau baru hari ini saya bisa masuk ke ruang meeting room ini karena ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan dan nggak bisa ditinggal. Pertanyaannya begini Pak Ibu Maulani, karena ini ada hubungannya dengan tugas, ya kan nanti yang harus saya kerjakan, dan kebetulan barusan ngebahas mengenai fase. Saya juga belum tahu persis ini apa yang ada di dalam fase A, fase B yang tadi yang ditanyakan oleh Bu Nova. Kriterianya apa? Kalau misalnya fase E itu kriterianya apa aja? Di situ kita belum tahu. Saya belum tahu khususnya dan belum paham. Di sini kan saya ini kan mengajar di kelas 11. Berarti saya itu harus membuat fase F ya Pak, E habis E, D apa? EF berarti ya. Kelas 11 Pak Asep ya. Betul. Iya betul. Nanti kalau saya membuat tugas ini, itu saya ngambilnya misalnya gitu ya, misalnya fase F itu saya ngambilnya materi yang mana, mata pelajaran yang mana gitu nantinya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Kalau misalnya atau boleh saya tanya lagi, kalau yang di kelas 10 fase E itu apa aja gitu aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhyiddin atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Intinya mungkin Pak Muhyiddin menanyakan, kalau yang ngajar di kelas 11 dan kelas 12, apakah harus membuat CP? Itu pertanyaannya mungkin gitu ya Pak Muhyiddin. Iya, betul. Kalau saya tidak gagal paham untuk sementara, untuk kelas 11 dan ke-12 mungkin menunggu dulu hasil dari CP kelas 10. Kenapa? Untuk khususnya untuk produktif, jadi CP yang akan dikembangkan di kelas 11 dan kelas 12 tergantung nanti setelah kita mensinkronkan dengan dunia usaha dan dunia industri, Pak Muhyiddin. Ya. Jadi untuk tahun sekarang baru konsentrasi di fase E aja di kelas 10. Nah, apa aja mata pelajaran yang dipelajari di kelas 10 sebetulnya tidak jauh beda dengan konsep Kurtilas. Kenapa? Cuman bahasanya aja dirubah Pak Muhyiddin.
Yang dulu mah dasar listrik, dasar elektronika, dasar pemrograman, terus bengkel. Nah sekarang diramu menjadi satu kesatuan yang nama mata pelajarannya dasar-dasar elektronika. Pelajarannya apa aja yang ada di dalamnya yang menyangkut dasar-dasar yang ada di Kurtilas. Ada bengkelnya, ada elektronikanya, ada listriknya, ada dasar pemrograman. Jadi begitu Pak Muhyiddin. Jadi namanya aja berubah. Jadi cuma jadi satu sekarang mata pelajarannya itu yang nantinya mungkin setelah CP-nya dikembangkan dan ada sinkronisasi kurikulum dengan dunia usaha industri menjadi dasar ya, menjadi dasar CP atau mata pelajaran di kelas 11 dan kelas 12. Contoh, kita Pak Muhyiddin sudah merancang contoh di elektronika karena baru dengan Polytron mengenai servis, berarti sekarang saya juga sudah berbicara menyusun bagaimana konsep mengajar di kelas 10 sekarang ya, arahnya ke servis dan wirausaha. Jadi nanti kalau programnya juga mungkin untuk sementara tidak ke robotik dulu, berarti programnya ke televisi, program audio video, kontrol dan sebagainya. Jadi arahnya untuk sementara itu. Kecuali mungkin nanti kalau MOU-nya dengan perusahaan manufaktur lainnya sudah ada, baru kita pengembangan CP ke arah robotika, sistem kontrol, PLC dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang besar, Pak Muhyiddin. Nah, ini juga mohon bantuannya nih Pak Muhyiddin, kali aja ada kenalannya di perusahaan-perusahaan yang besar. Kalau yang lain itu terus terang Pak Muhyiddin, udah ada yang dengan Schneider, udah hebat-hebat lah. Iya. Siap. Tapi kita kan yang baru berjalan dan masih aktif dengan Polytron Authority, tapi tanpa tidak. Karena hasil pelatihan juga diperbolehkan. Karena tadi cost-nya kan disesuaikan dengan situasional sekolah masing-masing. Mungkin itu aja Pak Muhyiddin yang bisa kami sampaikan. Terus dengan hubungan tugas Pak, dengan hubungan tugasnya yang kelas 11 harus bagaimana Pak ya? Menghubungkannya dengan fase E. Nah, kalau untuk tugas untuk kelas 11 boleh Pak Muhyiddin, misalkan sekarang Pak Muhyiddin ngajar robotika ya. Nah, robotika di kelas 10 itu kan ada dasar pemrograman, bahasa pemrograman. Ada. Nah, boleh aja ngambil itu elemen yang itu nggak apa-apa. Siap. Ya, siap. Mohon ya. Pak, mohon. Sami-sami Pak Muhyiddin. Mungkin ada lagi yang masih penasaran tentang CP? Mungkin Bapak Ibu yang di kelas ini ada yang penasaran tentang CP? Mungkin Pak Yanyan ada yang perlu ditanyakan Pak Yanyan? Wah, terima kasih Pak Yanyan. Silahkan. Mungkin yang daring juga kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada mungkin diakhiri aja, mungkin Bu Mulani silahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Asep yang sudah memaparkan materinya yang sangat panjang juga ya Pak ya, lumayan. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, dalam materi ini kita sama-sama simpulkan, jadi intinya capaian pembelajaran yang akan nanti kita terapkan di sekolah SMK KPK, itu kita sama-sama terapkan dalam proses KBM, khususnya dalam penerapan modul ajar nanti yang akan kita buat. Juga intinya adalah capaian pembelajaran ini pernyataan tentang apa yang diharapkan supaya siswa nanti dalam mengerjakan bisa dipahami, diketahui, dan juga diharapkan peserta didik bisa menyelesaikan suatu periode belajar. Mungkin seperti itu ya Pak Asep. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak materi dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya khususnya dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada, untuk terakhir yang daring, coba fotonya, videonya di on kan.
kita sesi foto bersama dulu nih yang daring. Silahkan untuk yang daring, mohon videonya diaktifkan. Kita foto bersama lagi, ya, karena tidak ada IHT lagi tahun sekarang, kecuali IHT hari ini. Ya. Oke, makasih yang sudah mengaktifkan. Gimana? Tim IT sudah aktif semua? Nih. Ya, silahkan aktifkan dulu. Di absen ya. Bu Nova, Bu Neni, Bu Sari Mariati, Bu Sopi, Bu Parenaldi, Bu Nopi. Oke, makasih. Bapak Agus, makasih. Bapak Encu, ya, ada Bapak Encu. Makasih Pak Asep, makasih. Siap, tim IT udah? Oke. Satu slide aja gak boleh. Yang aktifnya aja. Oke, makasih. Udah siap tim IT? Oke. Tunggu sebentar ya Bapak-Bapak, ini tim IT-nya lagi mempersiapkan supaya posenya bagus ya. Indah ya. Karena mau dimasukkan juga ke laporan IHT sekolah kita ini. Terima kasih. Oke. 1, 2, 3. Siap. Sekali lagi tim IT udah? Udah. Terima kasih Bapak-Bapak khususnya yang daring dan Bapak-Bapak yang ada di kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.